Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dahsyatnya keajaiban sedekah. Seorang pria parubaya yang sangat kaya raya, seorang pengusaha sukses bernama Karim, dan diketahui Karim menderita penyakit liver akut. Sepertinya di masa dahulu Karim terlalu sering mengkonsumsi soft drink kemasan dan terlalu banyak pekerjaan, sehingga kurang menjaga kesehatan, membuat livernya harus bekerja keras dari yang seharusnya. Karim berikhtiar berobat untuk mencari kesembuhan, baik medis maupun alternatif, dan banyak sekali rumah sakit yang telah ia kunjungi, tetapi belum mendapat kemajuan dan kesembuhan. Namun meski sudah banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya biaya, sayangnya penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Karim mulai mengeluh, badannya makin kurus, muka pucat dan lesu, tidak bersemangat. Tapi demi mencari upaya sembuh, maka Karim menemui seorang dokter spesialis liver yang direkomendasikan oleh seorang teman. Bersama sang istri, dia menemui dokter spesialis. Sepertinya penyakit livernya bertambah parah. Dan Karim melakukan medical check up. Setelah dokter melihat hasil medical check up, mengatakan harus diambil tindakan operasi segera. Ketika Karim menanyakan berapa besar kemungkinan berhasilnya, dokter mengatakan kemungkinan berhasilnya adalah 50-50. 50% kemungkinan berhasil, maka Anda akan sembuh. Dan 50% kemungkinan tidak berhasil, mungkin nyawa Anda adalah taruhannya, jelas sang dokter. Mendapati bahwa boleh jadi dia bakal mati, maka Karim berkata, "Dokter, kalau operasi ini gagal dan saya bisa mati, maka izinkan saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Saya ingin bertemu dengan keluarga, sahabat, dan kerabat, dan orang yang saya kenal terlebih dahulu. Saya khawatir bila saya meninggal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun saya masih punya banyak kesalahan terhadap orang yang saya kenal." Karim berkata demikian sebab dia takut sekali atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Dengan enteng dokter tersebut membalas, "Terlalu riskan bagi saya untuk membiarkan Anda tidak segera mendapatkan penanganan. Penyakit liver ini sudah begitu akut. Saya tidak berani menjamin keselamatan diri Anda, kecuali dalam 3 hari segera mendapat penanganan operasi. Bila lebih dari itu lalu datang ke sini, mungkin Anda akan mendapati dokter lain yang akan menemani."
Bagi Karim itu sudah cukup dan dia berterima kasih kepada dokter tersebut atas informasi yang begitu jelas apa yang harus dilakukan, dan dia berjanji kembali sesuai waktu yang diinformasikan. Kesempatan itu betul-betul digunakan oleh Karim untuk mendatangi semua orang yang pernah dia kenal. Satu persatu dari keluarga dan kerabatnya dia sambangi untuk meminta maaf dan berpamitan kepada mereka. Karim berkata, "Maafkan aku, Karim yang kalian kenal ini. Sungguh banyak kesalahan dan dosa. Boleh jadi setelah 3 hari saya sudah tidak lagi panjang umur." Itulah yang disampaikan Karim kepada orang-orang, dan setiap dari mereka menangis sedih atas kabar berita yang mereka dengar dari orang yang mereka cintai dan kagumi. Karim menyambangi satu persatu dari mereka. Meski dengan tubuh kurus pucat tak berdaya, dia berniat mendatangi mereka untuk meminta doa dan berpamitan. Kondisi itu membuat Karim menjadi sedih. Dia merasa menjadi manusia yang paling merana di dunia. Dia merasa tak berdaya dan tak berguna lagi. Seringkali dalam kesedihannya dia membatin, "Ya Allah, rupanya keluarga yang mencintai aku tidak bisa menolongku. Harta banyak yang aku miliki dan perusahaan besar yang aku punya, semuanya itu tidak mampu membantu untuk kembali sembuh dari penyakit ini. Semuanya itu tidak ada guna, semuanya sia-sia." Rasa emosi batin membuat tubuh Karim semakin lemah. Dia hanya mampu memperbanyak istighfar dan memohon ampunan dari Tuhannya. Karim kini lebih sering memutar tasbih sambil berzikir, dan ini menjadi kegiatan utamanya. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling merana di dunia ini. Hingga pada suatu saat, di saat sedang berada di mobilnya Karim mengalami kendala dan mogok. Untungnya di dekat kantornya ada sebuah bengkel yang biasa untuk servis mobil. Karim bersama sopir menuju bengkel tersebut. Saat itulah menjadi momen spesial yang tak akan terlupakan untuk Karim. Ketika menunggu mobil diservis, Karim melihat ada seorang ibu tua berpakaian lusuh. Ibu tua itu sedang memunguti butiran beras yang terjatuh di emperan sebuah toko kelontong depan bengkel tersebut. Beliau begitu tekun dengan tangan gemetar memunguti beras satu persatu di emperan toko kelontong, kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil, dan tidak ada seorang pun yang memperdulikan ibu tua tersebut. Karim begitu heran dan dengan perlahan mendekati ibu tua tersebut. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab si ibu tersebut. "Permisi, Bu, kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu lakukan?" Dengan sedikit takut sang ibu menjawab, "Saya sedang mengumpulkan biji beras, Nak, untuk saya makan bersama 2 cucu saya. Kami belum makan hari ini, jadi Ibu mengumpulkan biji beras seadanya. Semoga ini bisa buat makan kami bertiga." Karim begitu terkejut, bergetar hebat relung batin Karim. Tidak pernah dia menyangka di lingkungannya dia ada ibu tua yang harus mengais biji beras hanya untuk makan keluarganya. Karim menghela napas panjang. "Ibu tunggu di sini ya, sebentar saya akan masuk ke dalam," kata Karim halus. Sang ibu tua menuruti, bingung apa yang akan terjadi. Beliau takut dilaporkan kepada pemilik toko dan akan diusir. Tapi sepertinya beliau menyadari kalaupun untuk berlari tidak memungkinkan dengan tubuh tuanya.
Yang bisa dilakukan hanyalah pasrah dan menunggu apa yang akan terjadi. Karim menemui sang pemilik toko yang memang sudah Karim lama kenal. Karim meminta tolong untuk disiapkan beras dan sembako lainnya untuk keperluan 1 bulan. Dan Karim akan membayar untuk kebutuhan 1 tahun penuh. Sekalian minta tolong diantarkan ke rumah si ibu tua. Ibu tua yang mendengar kata-kata Karim seolah tak percaya. Kini mata ibu tua menatap mata Karim, seolah-olah sedang mengucapkan rasa terima kasih lewat sorot pandang matanya. Merasa malu ditatap seperti itu, Karim menoleh ke arah pemilik toko. "Pak, nanti soal urusan uang, sekretaris saya akan kesini untuk menyelesaikannya." Ketika Karim hendak keluar dari toko kelontong, ternyata ibu tua tengah menengadah ke langit sambil mengangkat kedua belah tangannya, seraya berdoa dengan penuh kesungguhan. "Allahumma ya Allah, berikanlah kepada tuan ini keberkahan rezeki. Limpahkanlah karuniamu yang banyak kepadanya. Jadikan dia manusia mulia di dunia dan di akhirat. Beri dia kenikmatan seperti yang Engkau berikan kepada para hamba-Mu yang sholihin. Kabulkan setiap hajatnya dan berilah dia kesehatan lahir dan batin." Panjang sekali doa yang dibaca oleh ibu tua tersebut. Kalimat-kalimat doa itu terjalin indah naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar aras Allah Subhanallah atas doa yang dibacakan, sehingga getaran itu terasa di hati dan sanubari Karim. Karim mulai merasakan ketentraman dan kehangatan serta kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hampir saja Karim menitikkan air mata saat mendengar jalinan indah kalimat doa ibu tua. Andai saja dia tidak merasa malu, pastilah butiran air mata hangat sudah membasahi pipinya. Namun bagi Karim, pantang menangis, apalagi tempat terbuka. Karim lalu memutuskan berpamitan kepada ibu tua dan meninggalkannya. Karim berjalan tegap dan cepat menuju mobilnya yang sudah siap. Dan dia belum juga merasakan keajaiban itu. Suatu keajaiban yang ditambah saat Karim membuka dan menutup pintu mobil dengan gagah, seperti manusia sehat pada umumnya. Sungguh doa ibu tua memberi kedamaian pada hati Karim sepanjang jalan di atas kendaraan. Karim terus tersenyum membayangkan doa yang dibacakan oleh ibu tua. Dan perjalanan menuju rumah seorang kerabat itu menjadi sangat indah. Sesampainya di tujuan, lalu Karim mengutarakan maksudnya. Dia berpamitan dan meminta restu. Karim mengatakan boleh jadi dia tidak berumur panjang sebab sakit liver akut yang dideritanya. Anehnya, saat mendengar berita itu dari Karim, sang kerabat berkata, "Karim, janganlah engkau bergurau. Kamu terlihat begitu sehat, wajahmu ceria, sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa engkau sedang sakit." Awalnya Karim menganggap bahwa kalimat yang diucapkan kerabatnya tadi hanya untuk menghibur dirinya yang sedang sedih. Namun, setelah dia mendatangi saudara dan kerabatnya yang lain, anehnya semuanya berpendapat serupa. 3 hari yang dimaksud pun tiba. Karim didampingi oleh istri dan anaknya menuju dokter spesialis. Hari yang dimaksud untuk menjalani operasi sudah disiapkan. Sebelum masuk ruang tindakan, beberapa pemeriksaan pun dilakukan. Setelah hasil pemeriksaan itu dipelajari, maka ketua tim dokter pun bertanya keheranan kepada Karim dan keluarganya. "Aneh, kemarin kami dapati liver tuan rusak parah dan harus dilakukan tindakan operasi. Tapi setelah kami teliti, mengapa liver ini menjadi sempurna lagi?
Kalimat dokter itu sontak membuat Karim dan keluarga menjadi bahagia. Berulang kali terdengar kalimat takbir dan tahmid di ruangan itu meluncur dari mulut mereka. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembuhkan Karim dari penyakitnya dengan begitu cepat. Siapa yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi penyakit, maka dia pun akan yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyembuhkan. Jangan bersedih dan merasa hidup merana. Sadari bahwa dalam kegetiran ada hikmah bak mutiara. Doa si miskin menjadi kekuatan bagi mereka yang bersedekah, apalagi si miskin yang soleh bertanggung jawab kepada keluarganya. Jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Mushab bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, bukanlah kalian ditolong, dimenangkan, dan diberi rezeki, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar selalu memikirkan dan menyisihkan sedikit saja harta yang kita miliki. Karena apapun yang kita punya ada hak orang lain di dalamnya. Dan segala apa yang kita dapati hanyalah sebuah titipan dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi segalanya, dan Allah pula yang dapat mengambil apapun dengan seketika, baik itu jabatan, kesehatan, harta benda ataupun kekuasaan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk juga hidayah untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.